Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Pemasaran Bank. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan bagian setiap anggota yang telah ditugaskan. Yang pertama, terdapat Fatmawati, bagian pembuatan video sekaligus penjelasan materi dan pembuatan PowerPoint. Yang kedua, Amanda Galuh Mahardika serta Iis Solihat, bagian pencarian materi dalam pembuatan PowerPoint. Yang ketiga, Ernita Sinambela, bagian penjelasan materi. Yang keempat, Aristi, penjelasan materi. Dan yang kelima, Yuli Kusniati, penjelasan materi. Kami semua dari kampus Politeknik Fiksi Input Serang Banten, Prodi D3 Sekretaris Semester 4. Tujuan dalam pembuatan video ini sekaligus untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi perbankan dengan dosen pengampu Bu Anissa Pratiwi, SE MAK. Sebelum kalian semua melanjutkan untuk menonton video pembelajaran ini, alangkah sebaiknya jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mengetahui segala informasi dalam bentuk pengetahuan yang akan kami buat nanti. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Pemasaran bank. Strategi produk dalam pemasaran bank. Yang pertama, strategi produk, yaitu produk yang memiliki instrumen atau perangkat yang dapat dibeli ataupun dijual oleh pihak bank. Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa produk yang telah dibeli atau dijual oleh pihak bank dan dapat ditawarkan kepada para calon nasabahnya. Strategi produk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk dibeli bank. Produk ini melihat dari segi pelayanan dan banyaknya produk yang dimiliki oleh bank. Ini membuat para nasabahnya tidak lepas dengan keberadaan bank. Bank mempunyai produk yang dibeli dengan jumlah cukup banyak. Di antaranya disimpan di giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan nasional, tabungan khusus, wesel, dan surat tagihan lainnya. Yang kedua, produk dijual oleh bank. Selain terdapat produk yang dibeli oleh bank sendiri, bank juga membeli beberapa produk untuk menjalankan strategi pemasaran kepada nasabahnya. Produk tersebut seperti kredit perdagangan untuk kelas besar, menengah hingga ke kecil, kredit jangka pendek, jangka panjang maupun menengah, kredit untuk sektor industri, perkapalan, pertanian, dan masih banyak lagi. Yang kedua, apa itu strategi harga dalam pemasaran bank? Strategi harga dalam menggunakan strategi ini untuk memasarkan produknya. Bank mengusung strategi harga yang dibedakan beberapa macam jenis. Hal ini guna memasarkan dan mengenakan produk bank agar nasabah tertarik pada penawarannya. Inilah beberapa hal yang dilakukan oleh pihak bank dalam menawarkan pelayanan kepada nasabahnya. Menjelaskan macam-macam strategi harga. Nah, strategi harga ada dua, yaitu produk bank dan penetapan harga setiap produk. Untuk produk bank memiliki dua, yaitu produk sisi pasifa dan produk sisi aktiva. Untuk produk sisi pasifa yaitu salah satu harga produk bank pada sisi ini merupakan simpanan masyarakat yang berperan sebagai nasabah di bank dan diusahakan dengan harga yang lebih murah. Produk berupa neraca bank dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Dan selanjutnya untuk produk sisi aktiva, yaitu sementara itu untuk produk pada sisi aktiva yang kreditnya telah diberikan kepada pihak debitur kredit dan diusahakan dengan harga yang lebih tinggi, bertujuan agar bisa terhindar dari adanya negatif spread
Produk yang dijual pada sisi aktiva ini hanya ada satu pada neraca bank, yakni bentuk kredit. Yang kedua, penetapan harga setiap produk. Penetapan strategi harga untuk produk bank telah ditentukan dalam beberapa bentuk seperti halnya cost of loanable fund, yakni perhitungan dengan hitungan rendah serendah mungkin. Yang kedua, tingkat suku bunga atau SBI telah ditentukan tersendiri dari Bank BNI Indonesia. Yang ketiga, tingkat harga yang digunakan dari harga patokan oleh pesaing. Dan yang keempat, profit margin atau spread yang layak. Selanjutnya di sini ada strategi layout dan promosi dalam pemasaran bank. Untuk strategi layout, dalam menjalankan strategi pemasaran dalam produk barang industri ataupun manufaktur dapat dikenal dengan rangkaian atau saluran distribusi. Hal ini merupakan jalur pemasaran untuk banyak produk yang sudah dihasilkan oleh perbankan. Selain itu juga dengan memperkenalan direct banking serta telepon banking. Maka dengan begitu, nasabah serta PET bisa menggunakan pelayanan dari bank tanpa harus mendatangi kantor cabang dari bank yang sudah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, strategi promosi. Strategi pemasaran yang lainnya dengan menggunakan promosi dalam bisnis perbankan dan dikenal sebutan promotion, mix atau bauran promosi. Promosi yang dilakukan bisa dalam bentuk advertising atau periklanan, sales promotion atau promotion penjualan, personal selling atau penjualan persorangan maupun publicity atau publisitas. Strategi promosi bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu promosi untuk pengenalan image dan promosi produk unggulan dari bank. Baik, yang selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai customer service dalam pemasaran bank. Secara umum kita tahu bahwa customer service merupakan salah satu elemen penting yang ada di dalam sebuah bank, baik itu bank swasta ataupun bank negeri. Tugas pokok dari seorang customer service tentunya memberikan pelayanan terbaik kepada seorang nasabah, baik itu dalam bentuk informasi ataupun jasa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh seorang nasabah. Baik, yang selanjutnya adalah kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah adalah keadaan di mana perasaan seorang nasabah, baik itu dalam keadaan senang ataupun tidak senang, atas pelayanan yang diberikan oleh sebuah bank ataupun seorang customer service, sehingga menimbulkan kesan kepuasan ataupun ketidakpuasan. Baik, selanjutnya ada analisis pesaing dalam pemasaran bank. Apa itu analisis pesaing? Analisis pesaing adalah proses untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang ada dari para pesaing. Selain itu juga untuk mempelajari strategi dan permasalahan yang terjadi secara umum agar kelemahan dan kekuatan pesaing dapat teridentifikasi. Singkatnya, analisis pesaing dikenal dengan analisis kompetitif, yang berarti proses untuk mengidentifikasi pesaing. Yang kedua, pemeriksaan strategi bisnis mereka, dan yang ketiga, mengenali peluang dan ancaman. Tujuan dari analisis tersebut ialah untuk memahami kondisi pasar sehingga dapat menemukan peluang yang belum memunculkan strategi yang lebih baik sehingga dapat mengembangkan hambatan yang kompetitif. Oke, slide selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah strategi pemasaran yang dibutuhkan dalam pengenalan atau pengembangan produk-produk bank tidak ditentukan lama waktunya, dan semua itu tergantung hasil target yang didapat. Pemasaran yang dilakukan baik melalui media atau secara langsung tatap muka kepada masyarakat atau secara tidak langsung memperkenalkan kepada orang-orang terdekat. Hal ini pun dapat memicu terhadap kepuasan mereka baik dalam pelayanan dan informasi terbaru. Alhamdulillah, berakhir sudah materi yang kami sampaikan tentang pemasaran bank. Seperti sebuah pantun, kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo kita semua tepuk tangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bekal bagi kita semua di kemudian hari. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.